Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Yuktaviana dengan NPM akhir 221 Program Studi Manajemen. Di video ini, saya ingin mempresentasikan hasil laporan mini project sebagai tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis kelas D012, sekaligus saya memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data dengan analisis regresi berganda menggunakan website Statistik Kingdom. Di sini, saya menggunakan judul, yaitu Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur, Departemen Pemasaran, Sulawesi Selatan. Saya mengambil data sekunder, yaitu berupa skripsi oleh Amanda Lady Virgo dari Universitas Islam Indonesia. Saudari Amanda ini menggunakan data primer untuk mengumpulkan data, yaitu berupa kuesioner. Langsung saja, bagaimana cara pengolahan datanya? Yang pertama itu, saya mengambil data mentahnya dari skripsi tersebut. Kemudian saya pindahkan ke Excel untuk memudahkan dalam penginputan. Baik, langkah-langkah yang pertama yaitu kita buka websitenya Stats Kingdom. Stats Kingdom yang multiple linear regression. Kita klik. Nah, data mentah itu kita masukkan ke sini. Saya menggunakan data mentahnya itu 3 variabel. Karena di kolom ini hanya 2 kolom untuk variabelnya, maka kita insert kolom. Lalu kita masukkan data mentahnya tadi. Di variabel X1 kepemimpinan, variabel X2 motivasi, variabel X3 lingkungan kerja, dan variabel Y kinerja karyawan. Sini saya sudah memasukkannya. Setelah dimasukkan, langsung kita calculate. Langsung tertera hasil pengolahan datanya sebagai berikut. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan menggunakan laporan saya tadi. Sebelum itu, saya ingin jelaskan hipotesisnya. Saya menggunakan hipotesis H0, yaitu tidak terdapat pengaruh gaya kepemimpinan X1, motivasi X2, lingkungan kerja X3 terhadap kinerja karyawan Y di PT Pupuk Kalimantan Timur, Departemen Pemasaran, Sulawesi Selatan. Kemudian H1, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja, H2 motivasi, berpengaruh signifikan terhadap kinerja, dan H3 lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Di sini data mentah yang saya ambil sejumlah 50. Ini adalah hasil screenshot dari data yang saya olah di Stats Kingdom tadi. Nah, yang pertama yaitu interpretasi data persamaan p-value. Ini p-value-nya menunjukkan signifikansi dari masing-masing variabel dalam model regresi berganda. Ini p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel tersebut signifikan pada level kepercayaan 95% sama dengan 0,05. Kita lihat p-value-nya. Ini di bawah 0,05 sehingga hasilnya signifikan. Kemudian ada uji normalitas. Nah, uji normalitas di sini ada label berwarna hijau dan kuning. Untuk yang hijau itu artinya menunjukkan normalitas, dan yang kuning itu menunjukkan sedikit menyimpang atau moderat dari normal. Nah, di sini ada persamaan Y sekian. Nah, di sini mengandung arti bersamaan bahwa jika nilai X-nya 1, maka Y-nya hasilnya seperti ini, dan jika nilai X2 hasilnya seperti ini, X3 hasilnya seperti ini, dan X4 dan seterusnya. Jadi, simpulannya adalah ketika gaya kepemimpinan motivasi dalam bekerja itu semuanya bernilai 0, maka kinerja kalian dapat diestimasikan bernilai 41, 154, 247. Artinya konstanta. Dan setiap peningkatan 1 unit dalam gaya kepemimpinan diharapkan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,1155. Dan setiap peningkatan 1 unit dalam motivasi S2 diharapkan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,186185. Dan setiap peningkatan 1 unit dalam lingkungan kerja S3 diharapkan meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0,200961. Selanjutnya yaitu hasil uji F dan T. Yang pertama F itu. Nah, F itu diperoleh dari tabel ANOVA, itu dengan rumus sebagai berikut.
kita lihat tabel ANOVA-nya. Di tabel ANOVA-nya, itu ada mean square regresi, per mean square residu, sama dengan attitude-nya 20,48763. Nah, untuk F tabelnya, kita lihat rumusnya. Di sini ada coefficient sama dengan 0,05, 5%, atau 5%, kemudian ada regresi. Jumlah variabel itu 3. Kenapa kok 3 ya? Karena tadi ada X1, X2, dan X3-nya. Kemudian depth residu N2-nya itu jumlah sampel dikurangi variabel ditambah 1 sama dengan 50, min 3 tambah 1 sama dengan 50, min 4 sama dengan 46. F tabel diperolehnya 2,51. Nah, dapatnya 2,51 itu kita lihat dari F tabelnya. Kita lihat 46. Nah, ini 2,81. Nah, karena F hitung lebih besar daripada F tabel dengan A-nya 0,05, maka melalui batas 0 dan menimbulkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan. Kemudian T hitung, kita lihat T hitungnya. Nah, di sini ada X1-nya dan coefficient seperti berikut. Dibagi standar error dengan hasilnya 3,06867. Dan X2 juga. T hitungnya ini dan X3-nya ini. Dan untuk T tabelnya, bersama dengan cara menghitung F tabel, yaitu DF N min P plus 1 sama dengan 50, min 3 plus 1, 50 min 4 sama dengan 4. Dengan coefficientnya 0,05, tabelnya kita lihat. Ini ya, kita bulatkan. Jadi, maka T tabelnya berarti 2013. Untuk X1-nya, T hitungnya tadi sekian. Karena lebih besar dari T tabel, maka X1-nya signifikan. Berikut juga X2-nya lebih besar dari T tabel, hasilnya juga signifikan, dan X3-nya juga signifikan. Ini analisis R kuadrat. Hubungan antara Y dan X R kuadrat ini 0,571945 itu menunjukkan bahwa prediktor X1 menjelaskan 57,2% variansi dari Y, artinya nilai R kuadrat sebesar 0,571945 itu mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Namun, 42,8% dari variansi dalamnya tidak dapat dijelaskan oleh model ini dan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor lain tidak termasuk dalam model atau oleh kesalahan acak. Nah, ada sejumlah tersebut menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara data yang diprediksi dan data observasi. Kemudian the goodness of fit, regresi secara keseluruhan menunjukkan bahwa model regresi linear memberikan fit yang lebih baik dibandingkan model tanpa variabel independen. Nah, semua variabel independen itu signifikan dalam model intercept Y juga signifikan dan nilai P sangat kecil. Analisis ini menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah baik dan semua prediktor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabel dependen Y. Kemudian tadi juga ada diagram lonceng. Nah, diagram lonceng ini menunjukkan distribusi F dari hasil uji regresi. Area hijau ini menunjukkan daerah penerimaan, sedangkan yang merah menunjukkan daerah penolakan. Dengan garis hitam itu mewakili distribusinya. Nah, berdasarkan diagram ini, nilai F-nya lebih besar dari titik kritis, yang berarti signifikan secara statistik dan menolak H0. Ini ada grafik di sini. Nah, secara visual ini mendukung ya, karena grafiknya meningkat ke atas. Jadi, dari keseluruhan data tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya signifikasi variabel independen. Nah, semua variabel independen, gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen, yaitu kinerja karyawan, pada tingkat kepercayaan 95% atau 0,05 dengan p-value-nya kurang dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap kinerja karyawan. Dengan nilai R-square. Nilai R-square sebesar 0,57195 itu menunjukkan bahwa 57,2% variabilitas dari kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan nilai kerja. Hal ini menunjukkan model regresi memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Ada korelasi
Inequality R sebesar 0,756271 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara data yang diprediksi dan data observasi. Ini menunjukkan bahwa prediksi dari model regresi cukup akurat dalam mencerminkan data nyata. Dan conclusive fit, ujian menunjukkan bahwa model regresi linear yang digunakan memberikan fit yang lebih baik dibandingkan model tanpa variabel independen. F34620488763. P lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa model yang digunakan secara keseluruhan adalah baik dan signifikan secara statistik. Kemudian normalitas residual, ujian normalitas menunjukkan bahwa residual cenderung distribusi normal meskipun terdapat sedikit penyimpangan atau munduran dari normalitas pada beberapa variabel. Ini ditunjukkan oleh hasil ujian normalitas yang dengan warna hijau yang tadi normal dan kuning sedikit menyimpang atau mendadak normal. Warna heteroskedastisitas analisis menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas yang berarti variabilitas residual mungkin tidak konstan. Hal ini dapat dilihat dari plot residual versus aktual. Meskipun demikian, model regresi masih cukup baik dalam prediksi aktual. Jadi secara keseluruhan, model regresi berikutnya yang dihasilkan dalam penelitian ini itu menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi, dan kerja itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Pupuk Kalimantan Timur, Departemen Pemasaran Sulawesi Selatan, dan model ini cukup baik dalam menjelaskan dan mempresisi variabilitas kinerja karyawan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.